Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang mengintip perempuan mandi, tetapi dia mendapatkan surganya Allah dan disolati oleh para malaikat. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Salabah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang sangat sering membantu Rasulullah. Suatu hari Rasulullah mengutusnya untuk suatu keperluan. Di tengah perjalanan ia menengok ke salah satu pintu rumah sahabat Ansor, dan dilihatnya seorang wanita yang sedang mandi. Lalu ia pun mengintip perempuan itu berulang-ulang kali, namun tidak berlangsung lama Salabah menyesal dan takut setengah mati atas perbuatannya itu. Dalam hatinya, bagaimana nanti apabila ada wahyu yang turun menceritakan kelakuannya itu, betapa malunya diriku, gumam Salabah dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk pergi dan tak akan kembali ke Madinah. Ia melarikan diri ke lembah gunung di antara Mekah dan Madinah, meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 40 hari Rasulullah kehilangan Salabah. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan berkata, "Wahai Nabi, Allah telah berkirim kepadamu salam dan Allah telah berfirman, sesungguhnya salah satu umatmu telah melarikan diri, dan sekarang berada di antara gunung ini dan itu. Dia selalu memohon perlindungan kepadaku dari neraka." Nabi kemudian mengutus Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk menyusuri bukit dan gunung-gunung yang ada di Madinah itu. Keduanya bertemu pengembala yang bernama Zufafah dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu melihat seorang pemuda di antara gunung ini dan itu?" Zufafah menjawab, "Orang yang berlari dari neraka jahanam itukah?" Umar pun gantian bertanya, "Bagaimana engkau tahu kalau dia lari dari neraka jahanam?" Zufafah menjawab, "Apabila dia keluar dari gunung itu dia selalu memegang kepalanya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, cabutlah nyawaku dan leburkan jasadku dan jangan engkau telanjangi aku di hari kiamat kelak.'" "Betul. Itulah orang yang aku maksud," tegas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketiga sahabat itu lalu mengendus ke sebuah gunung itu. Pada tengah malam ketiganya melihat Salabah keluar tadi gunung seraya berkata sebagaimana yang diceritakan oleh Zufafah. Umar radhiyallahu anhu kemudian berlari mengejar Salabah dan mendekapnya. Beliau berkata, "Aman-aman dan selamat dari neraka. Aku ini adalah Umar." Salabah kemudian bertanya, "Wahai Umar, tahukah Rasulullah akan dosaku?" "Aku tidak mengerti. Namun Nabi kemarin menyebut-nyebut namamu. Kemudian beliau menangis dan mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Jawab Sayyidina Umar, "Jangan pertemukan aku dengan Rasulullah, kecuali beliau sedang sholat ataupun bila sedang iqomah," kata Salabah. Mereka lalu menuju ke Madinah dan sampai di sana Rasulullah sedang dalam keadaan salat. Ketiganya menempatkan barisan saf berjamaah. Namun ketika Rasulullah membaca Al-Quran dalam salat tersebut, Salabah tak sadarkan diri karena saking takutnya dengan Allah dan nerakanya. Usai salat Nabi bertanya kepada Umar dan Salman, "Wahai Umar dan Salman, bagaimana keadaan Salabah?" Keduanya menjawab dengan serentak, "Itu Salabah wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian mendatangi Salabah dan memanggilnya, "Wahai Salabah." Salabah menatap Rasul dan menjawab, "Labaika ya Rasulullah." "Mengapa engkau meninggalkan aku Salabah?" tanya Rasulullah. "Karena dosaku ya Rasulullah." Jawab Salabah, "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ayat yang menghapus dosa?" Kata Rasulullah, "Betul wahai Rasulullah." Jawab Salabah, "Berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabennar." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tapi dosaku amat besar wahai Rasulullah." Kata Salabah, "Lagi ampunan Allah itu lebih besar Salabah," tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyuruhnya pulang. Akan tetapi sampai di rumah Salabah jatuh sakit. 8 hari kemudian Salman bercerita kepada Rasulullah tentang sakitnya Salabah. Rasulullah seketika itu mengajak Salman dan menjenguknya. Sampai di pembaringan Salabah, beliau memangku kepala Salabah. Namun ketika dia tahu, diturunkannya kepalanya dari pangkuan Rasul, Nabi pun bertanya, "Mengapa engkau turunkan kepalamu di pangkuanku?" "Karena kepalaku penuh dengan dosa wahai Rasulullah." Jawab Salabah, "Apa yang kau rasakan wahai Salabah?" "Di seluruh kulit dan tulangku seakan-akan digerumuti sumut wahai Rasul." Jawab Salabah, "Apa yang engkau inginkan wahai Salabah?" Dengan cepat ia menjawab, "Ampunan Tuhanku." Kemudian datanglah Jibril kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah membacakan untukmu salam, dan Allah berfirman, 'Andaikan hambaku ini datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, niscaya akan aku datangkan pengampunanku sebesar itu pula.' Bolehkah aku beritahukan kabar ini kepada Salabah wahai Jibril?" Tanya Rasulullah. "Silahkan." Jawab Jibril,
Ketika kabar itu diberitahukan oleh Rasulullah, maka seketika itu Salabah menjerit gembira sampai meninggal dunia. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk memandikan dan mengkafani mayat Salabah. Kemudian Rasul dan para sahabat mensalatinya. Namun beliau selalu berjalan dengan jemari kakinya. Sahabat pun bertanya tentang jalannya beliau dan beliau menjawab, "Aku tidak dapat berjalan menapak, karena banyaknya sayap-sayap malaikat yang menyalati dan mengiringkan jenazah Salabah." Masya Allah, sungguh akhir yang sangat mulia. Salabah sangat menyesali dosanya, kemudian diterima taubatnya. Para malaikat pun salat dan mengantarkannya menuju surganya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.